Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa yang saya hormati. Bertemu lagi dalam acara Kitong Pua APBN realisasi sampai dengan Desember 2024. Kami dari jajaran Kementerian Keuangan 1 Provinsi Papua Barat pada kesempatan ini akan menyampaikan perkembangan perekonomian dan juga fiskal sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Yang pertama dapat kami sampaikan untuk pertumbuhan perekonomian regional di Papua Barat termasuk Papua Barat Daya masih sama datanya dengan periode triwulan 3 tahun 2024, di mana regional Papua Barat merupakan regional dengan tingkat pertumbuhan tertinggi se-Indonesia, yaitu 19,56% secara year on year. Namun demikian, apabila kita lihat kontribusi atau besaran kue sharing dari regional Papua Barat dan Papua Barat Daya ternyata hanya 0,53% dari produk domestik bruto secara nasional. Adapun dari sisi komponen produksi, sumber-sumber pertumbuhan tertinggi adalah dari industri pengolahan, pertambangan, kemudian juga administrasi pemerintahan, pertanian, dan juga sektor konstruksi. Adapun dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran, ekspor, impor, dan juga konsumsi rumah tangga serta konsumsi pemerintahan menyumbangkan kontributor terbesar dari pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Selanjutnya beberapa data makro yang dapat kami sampaikan selain pertumbuhan ekonomi, juga inflasi di Papua Barat secara year on year 2,53%, ini masih dalam rentang target nasional 2,5 plus minus 1, sedangkan di Papua Barat Daya masih 1,87% year on year, sedangkan secara nasional 1,57%. Untuk tingkat kemiskinan di Papua Barat sekitar 21%, di Papua Barat Daya 16,9%, dan secara nasional 8,5%. Untuk nilai tukar petani di Papua Barat masih di bawah 100, yaitu 98%, sedangkan Papua Barat Daya sudah 101, sedangkan nasional 122%. Untuk nilai tukar nelayan di Papua Barat maupun Papua Barat Daya masih di bawah angka 100, yaitu masing-masing 96,4% dan 96,59%. Sedangkan untuk secara nasional nilai tukar nelayan 102,35%. Untuk tingkat pengangguran terbuka dapat kami sampaikan secara nasional 4,91%, sedangkan di Papua Barat 4,13%, di bawah nasional sedikit, sedangkan di Papua Barat Daya di atas nasional yaitu 6,48%. Dan yang terakhir dapat kami sampaikan adalah indikator IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Secara nasional angkanya adalah 74,39, sedangkan di Papua Barat dan Papua Barat Daya masih di bawah angka nasional, yaitu masing-masing 67,6, dan di Papua Barat Daya 69,65. Selanjutnya kami sampaikan kondisi fiskal secara nasional dahulu, para pemirsa, bahwa kinerja APBN sampai dengan Desember 2024 secara nasional masih menjadi pondasi yang kuat dalam penyusunan atau pelaksanaan nanti untuk APBN 2025. Secara garis besar dapat kami sampaikan bahwa dari sisi pendapatan realisasi sampai dengan Desember 2024, mohon izin ini masih angka sementara karena nanti masih ada pergerakan sampai dengan penyusunan laporan keuangan audited. Sampai dengan akhir Desember, angka sementara untuk pendapatan negara adalah 101,4% dari target, sedangkan belanja negara 100,8% dari pagu, sehingga secara nasional APBN mengalami defisit 507,8 triliun, dan juga keseimbangan primer kita kembali ke titik negatif yaitu 19,4 triliun. Harapan kita nanti ke periode-periode berikutnya keseimbangan primer ini akan menuju ke arah positif atau angka 0. Selanjutnya untuk detailnya dari sisi pendapatan negara sudah tadi terrealisasi 101,4%, terdiri penerimaan perpajakan 100,6%, kemudian PNBP 105%, dan hibah 86,7%.
Dari sisi belanja negara, untuk belanja pemerintah pusat sudah terrealisasi 97,2% secara nasional. Kemudian transfer ke daerah terrealisasi 101,1%, karena ini untuk dana bagi hasil masih menunggu penghitungan akhir mengenai sisa atau lebih kurang bayar dalam penyaluran dana bagi hasil. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, kita menginjak ke angka fiskal di regional Papua Barat, termasuk Papua Barat Daya, di mana APBN 2024 tetap solid, kredibel dalam menjaga stabilitas perekonomian di regional Papua Barat. Untuk pendapatan negara di Papua Barat regional tercapai 106,91% dari target secara garis besar. Kemudian belanja negara secara agregat tercapai 95,58% dari total pagu anggaran seregional Papua Barat. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, untuk rincian penerimaan negara di regional Papua Barat, realisasi pendapatan secara total di regional Papua Barat mencapai 3,5 triliun atau tadi 106,9% dari target, terdiri dari penerimaan perpajakan sekitar 3 triliun dan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 509,6 miliar. Selanjutnya kami akan menyampaikan terkait belanja negara secara agregat di regional Papua Barat dan Papua Barat Daya dari pagu 30,1 triliun secara agregat, realisasi 95,6% atau 28,7 triliun. Dengan rincian belanja pemerintah pusat sudah terrealisasi 9,1 triliun atau sekitar 90,9%, sedangkan transfer ke daerah 19,6 triliun atau sekitar 97,9%. Dari data ini dapat kami sampaikan realisasi belanja pegawai cukup bagus, 99% lebih. Belanja barang ini nanti masih perlu membutuhkan akselerasi untuk periode berikutnya, namun demikian dapat kami sampaikan untuk belanja barang ini ada sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya, karena memang ada beberapa kebijakan pemerintah untuk melakukan penghematan di sisi belanja barang, antara lain penghematan di sisi perjalanan dinas. Kemudian untuk belanja modal sudah terrealisasi 92%, belanja bantuan sosial 97%, dan belanja lainnya 60%. Di belanja transfer ke daerah dapat kami sampaikan untuk dana bagi hasil hampir 100%, yaitu 99,39%, dana alokasi umum 98%, kemudian dana otonomi khusus dan dana desa, ini menggembirakan sekali, sudah mencapai 100%, tersalur semua ke rekening kas umum daerah maupun ke rekening kas desa untuk dana desa. Dana insentif fiskal tersalur 93,8%, DAK non fisik 97,8%, hanya DAK fisik saja, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, yang realisasinya di bawah 90%, yaitu 87,4%. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, kami akan mencoba menyampaikan sedikit rinci dari masing-masing APBN tadi. Dari sisi pendapatan dapat kami sampaikan untuk pendapatan perpajakan tadi mencapai 100% lebih dari target, dengan penjelasan kontributor terbesar kalau dari sisi jenis pajak adalah PPH yaitu 41,13%, kemudian PPN 50,98%, PBB 7,04%, dan pajak lainnya sebesar 0,85%. Masing-masing jenis pajak ada yang mengalami kontraksi maupun ada yang mengalami peningkatan dalam realisasinya dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, apabila kita melihat secara spasial, data masih menunjukkan bahwa regional Papua Barat itu menyumbangkan 56,25% dari penerimaan perpajakan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sedangkan regional Papua Barat Daya itu menyumbangkan 43,75% dari total penerimaan perpajakan. Jadi memang untuk Kabupaten Manokwari dan Teluk Bintuni itu mendominasi penerimaan perpajakan di wilayah Papua Barat, sedangkan untuk Papua Barat Daya sebagian besar disumbangkan dari
penerimaan perpajakan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Selanjutnya kalau dari sektor usaha memang seperti tadi di slide pertama mengenai pertumbuhan ekonomi, administrasi pemerintahan kalau dari sisi perpajakan menduduki peringkat pertama kontributor, yaitu sekitar 53,9%, diikuti lapangan usaha pertambangan dan penggalian, perdagangan besar, industri pengolahan dan juga konstruksi. Selanjutnya untuk APBN dari sisi belanja dapat kami sampaikan, tadi sudah kami sampaikan secara detail bahwa capaian belanja negara sekitar 95,58% secara agregat, dan juga sudah kami sampaikan beberapa jenis belanja tadi yang mengalami pertumbuhan, yang realisasinya masih perlu didorong untuk 2025, termasuk belanja transfer ke daerah, yaitu DAK fisik baru tercapai sekitar 87,84% penyalurannya, karena memang dari 145 subbidang terdapat sekitar 14 subbidang yang tidak salur 100%, sehingga hanya 131 subbidang yang bisa disalurkan secara paripurna atau secara tuntas. Kemudian untuk kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas nanti akan disampaikan pendetilannya oleh Pak Andik dari bidang PA1, dan juga untuk kebijakan kedepannya nanti akan disampaikan oleh Pak Kurniawan, Kepala KPPN. Selanjutnya dapat kami sampaikan juga untuk masing-masing sektor anggaran belanja pemerintah pusat di bidang infrastruktur sudah terrealisasi 92%, untuk di bidang pendidikan sudah terrealisasi 94%, untuk infrastruktur tadi 92%, pendidikan 94%, untuk inflasi, pengendalian inflasi sudah terrealisasi 97%, untuk bidang kesehatan sudah terrealisasi 88%, untuk penanganan stunting sudah terrealisasi 94%, dan juga untuk penanganan kemiskinan ekstrim sudah terrealisasi sekitar 71,23%. Selanjutnya dapat kami sampaikan pula untuk beberapa proyek unggulan terkait infrastruktur. Yang pertama adalah Pasar Sanggeng, realisasi keuangannya sudah mencapai 100%, BAST sudah ditandatangani 9 Desember 2024 kemarin, dan diharapkan ini bisa nanti diresmikan dalam waktu dekat supaya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Manokwari khususnya. Kemudian unggulan infrastruktur kedua adalah kawasan area publik Borarsi. Ini juga realisasi sudah 100% atau 49,6 miliar, dan BAST juga sudah ditandatangani 19 Desember 2024. Diharapkan pembukaan kawasan publik Borarsi ini bisa menjadi pusat kegiatan upacara event secara nasional maupun internasional di Papua Barat, dan sekaligus mendukung kegiatan masyarakat seperti olahraga, pariwisata, dan kegiatan kebudayaan. Untuk proyek realisasi proyek prioritas nasional itu sudah terserap atau tersalur 93,22%, dari pagu 2,9 triliun sudah terrealisasi 2,7 triliun. Selanjutnya dapat kami sampaikan pula untuk realisasi dana pemilu, karena ini nanti sudah mendekati akhir dari fase pemilihan kepala daerah, yaitu nanti di bulan Februari akan sudah dilakukan pelantikan pejabat definitif. Dapat kami sampaikan untuk dana penyelenggaraan pemilu tahun 2024 sudah terrealisasi 93,53%, dari pagu 847 miliar sudah terrealisasi 792 miliar. Sedangkan untuk anggaran Perlinsos ini juga sudah terrealisasi sekitar 417,8 miliar, yang meskipun penyalurannya tidak hanya melalui KPPN di Papua Barat namun melalui KPPN di Jakarta. Kemudian dapat kami sampaikan juga untuk kinerja penyaluran transfer ke daerah secara detail, tadi sudah kami sampaikan secara agregat regional Papua Barat dan Papua Barat Daya. Untuk regional Papua Barat, Provinsi Papua Barat, dari pagu sekitar 11,4 triliun sudah terrealisasi 11,3 triliun atau 98,48%. Dari gambar ini terlihat, dari data ini terlihat bahwa untuk pemerintah provinsi maupun kabupaten se-wilayah Provinsi Papua Barat rata-rata realisasi sudah di atas 95%, bahkan ada yang
hampir mendekati 100%, yaitu 99,04%. Kemudian untuk Provinsi Papua Barat Daya, secara total Pemda dari seluruh Provinsi Papua Barat Daya, total pagu adalah 8,5 triliun, terrealisasi 8,3 triliun atau 97,29%. Untuk Pemda Provinsi di lingkungan Provinsi Papua Barat Daya, memang hanya ada satu Pemda yang di bawah 95%, yaitu Pemda Kabupaten Tambro, realisasi hanya 92,17%. Kemudian kami juga akan menyampaikan postur APBD di wilayah regional Papua Barat. Dapat kami sampaikan bahwa kemandirian fiskal untuk pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya masih belum tinggi, karena 90,26% total pendapatan daerah masih bersumber dari dukungan dana transfer ke daerah. Adapun untuk postur dari APBD sendiri, 23% dari APBD agregat se-Papua Barat, Papua Barat Daya dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa 29%, dan belanja modal sekitar 22%. Bapak Ibu sekalian, hadirin para pemirsa yang kami hormati, dapat kami sampaikan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah di tengah gejolak global, APBN 2024 tetap dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, menjaga momentum pertumbuhan, dan mendukung agenda pembangunan secara optimal, khususnya untuk menjaga daya beli masyarakat dari goncangan fiskal maupun goncangan perekonomian. Yang kedua, realisasi APBN 2024 mampu menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dengan defisit yang terkendali. Di slide depan tadi kami sampaikan, meskipun kita defisit, namun batas defisitnya masih dalam rentang 3% di bawah target APBN maupun sesuai dengan ketentuan perundangan, di mana defisit saat ini sementara adalah 2,29% dari PDB, masih di bawah target 3%. Yang ketiga, belanja APBN di regional Papua Barat tumbuh 2,66% seiring dioptimalkannya APBN sebagai shock absorber dengan kinerja pendapatan negara melampaui target, yaitu sekitar 106,91%. Oleh karena itu kami juga mengapresiasi kepada mitra kerja, wajib pajak, wajib store, wajib bayar yang telah mendukung kami, jajaran Kementerian Keuangan, dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Selanjutnya yang keempat, dapat kami sampaikan kinerja APBN 2024 yang sehat dan kredibel akan menjadi fondasi pelaksanaan APBN di tahun 2025 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan kondisi perekonomian maupun fiskal secara umum. Selanjutnya kami akan mengundang masing-masing unit Kemenkeu 1 di Papua Barat untuk dapat memberikan tambahan ataupun pendetilan. Yang pertama kami undang dari KPP Pratama Manokwari yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Agung untuk dapat memberikan pendetilan dari sisi perpajakan. Kami persilahkan Pak Agung. Terima kasih Bapak Kakanwil. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kami dari KPP Pratama Manokwari akan menyampaikan kinerja terkait dengan penerimaan pajak di wilayah Provinsi Papua Barat, khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Manokwari. Dalam hal ini kami KPP Pratama Manokwari membawai 5 kabupaten dan 1 provinsi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil tadi, sentra ekonomi atau peta perekonomian di Provinsi Papua Barat masih didominasi oleh 2 kabupaten utama, tentunya Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat yang banyak terdapat industri dan jasa perdagangan maupun jasa keuangan, serta Kabupaten Teluk Bintuni di mana terdapat proyek nasional LNG gas. Dalam hal ini ada 2 pabrik penting yaitu yang dilaksanakan oleh BP Tangguh dan Genting Oil Kasuri. Berikutnya, jadi Kabupaten Manokwari
mendominasi lebih dari setengah, yaitu 57% total penerimaan dari KPP. Berikutnya Teluk Bintuni, ini juga sangat lumayan tinggi, 36%. Ini juga didominasi dari tentunya dari belanja daerah, pembayaran PPh 21 dari BB Berau dan Genting Olin, serta dari vendor-vendornya baik kontraktor maupun subkontraktornya. Dari kabupaten lain, Manokwari Selatan, Teluk Undama, dan Bukna Afak ini relatif sama. Jadi memang di sana masih didominasi oleh sektor pemerintahan. Tidak ada sektor sentra-sentra ekonomi yang mendominasi. Berikutnya akan kami sampaikan kinerja detail penerimaan per jenis pajak. Untuk tahun 2024, pertama akan kami sampaikan bahwa capaian penerimaan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kak Kanwil tadi, bahwa penerimaan pajak yang diadministrasikan di KPP Pratama Manokwari terdiri dari PPh, PPN, PBB, dan pajak liannya. Alhamdulillah beritanya di akhir tahun sampai dengan akhir tahun 31 Desember 2024 hasilnya cukup menggembirakan. Tercapai 100,33% dari penyesuaian target 1,37 triliun. Tercapai di akhir tahun 2024 1,379 triliun. Untuk kontributor utama masih didominasi oleh sektor pajak pertambahan nilai PPN sebesar 50% dan PPh 44%. Berikutnya dari PBB dan pajak lainnya. Kalau kita lihat kontribusi dari tahun 2024 dan tahun 2023, ini relatif stabil, relatif sama, dalam artian tidak terdapat hal-hal baru terkait baik itu regulasi ataupun proyek-proyek yang menghasilkan sumber penerimaan pajak yang sangat besar. Artinya 2023 dan 2024, walaupun di 2024 ada agenda nasional yaitu pilkada, namun untuk sharing dari per jenis pajaknya, masing-masing dari jenis pajak ini tetap stabil, yaitu yang pertama didominasi oleh PPN, yang kedua oleh PPh 21. Artinya di Provinsi Papua Barat, khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Manokwari ini, untuk kedepannya mungkin akan karena perubahan sistem akan mengakibatkan proporsi dari jenis pajak ini akan berubah. Perlu kami update informasinya juga untuk tahun 2026 nanti, mungkin akan terjadi pergeseran di mana pencatatan, artinya dari sisi sistem pajaknya aja, tapi untuk regulasi aturannya masih tetap. Pencatatan untuk PPh 21 dari BP Tangguh maupun Genting Oil ataupun badan-badan yang mempunyai kantor pusat tidak di Provinsi Papua Barat, ini tentunya akan dicatat, dibukukan, diadministrasikan di KPP pusatnya. Ini yang akan terdampak tentunya di PPh pasal 21. PPh pasal 21 ini kontributor utamanya selain dari pajak 21 dari belanja pegawai dari pemerintah, ada kontributor lainnya yang cukup signifikan yaitu PPh 21 dari karyawan BP yang nilainya cukup besar. Itu akan nanti menggeser kontributor dari total penerimaan dari PPh Migas. Dan berikutnya dampak dari sentralisasi pencatatan ini adalah pendapatan PBB, karena hampir semua pendapatan itu belum ada atau hanya sebagian kecil yang kantor pusatnya di Papua Barat. Untuk PBB Migas seluruhnya setoran dari Genting Oil dan BP itu sudah akan tercatat di pusat. Perkebunan juga demikian, banyak kebun sawit juga di sini hanya cabang dan dipusatkan juga, sehingga nanti akan mempengaruhi pendapatan pajak di tahun berikutnya. Namun demikian
tidak akan mengaruhi bagi hasil ataupun apa yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Jadi nanti tetap akan sama, hanya pencatatan secara administratif aja karena menyesuaikan dengan sistem. Dari sisi pertumbuhan, memang di tahun 2024 ini terjadi kontraksi pertumbuhan dari tahun 2003 secara total negatif 13%. Ini juga didominasi oleh pertumbuhan negatif dari PPh final dan PPN. Jadi tahun 2024 ada penghematan, jadi beberapa belanja pemerintah digeser ataupun dialihkan, sehingga untuk kontribusi dari pengenaan pajak atas PPN-nya, di mana tarif PPN itu 11% cukup signifikan menjadi berkurang. Dan faktor lain adalah terkait dengan pengadministrasian setoran di akhir tahun. Jadi untuk tahun 2024 ini alhamdulillah berkat kolaborasi dari Kementerian Keuangan, pihak Pemda maupun dari Bank Persepsi menjadi lebih rapi sehingga tidak terdapat setoran yang bergeser ke lintas tahun, sehingga data untuk analisis akan lebih valid karena memang berada dicatatkan di masa pajak yang seharusnya. Berikutnya akan kita lihat kontributor berdasarkan sektor. Jadi sektor administrasi pemerintahan ini sangat mendominasi. Dari 5 kabupaten dan 1 provinsi, belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang jasa menyumbang kontribusi 61,78% terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Anwari. Berikutnya dari pertambangan dan penggalian. Pertambangan ini hanya ada beberapa wajib pajak besarnya, seperti yang saya sampaikan tadi adalah BP Berau, yaitu proyek tangguh. Ini selalu berkembang dengan proyek-proyek barunya setelah di tahun-tahun sebelumnya ada tren 1, 2, 3 selesai dan mulai berproduksi. Untuk mulai tahun 2024, 25 dan seterusnya ini ada kontrak baru, proyek baru yaitu UCC, Ubah dari Carbon Capture, yang berada di wilayah Teluk Bintuni dan sebagian di Kabupaten Fak-Fak juga. Dan tentunya nanti juga ada proyek pupuk juga yang akan disuplai dari gas genting oil. Namun demikian seperti saya sampaikan sebelumnya tadi, pertambangan ini secara administrasi nanti kontributor untuk jenis pajaknya adalah PP21, namun akan dicatat penerimaannya di pusatnya. Jadi ini untuk sektor penggalian pertambangan ini akan sedikit berkurang, sehingga secara total agregat tentunya nanti sektor administrasi pemerintahan itu akan menyumbang hampir 80% di tahun-tahun berikutnya. Sektor real berikutnya seharusnya yang akan jadi atensi kami adalah mengoptimalkan sektor perdagangan besar dan eceran. Ini adalah sektor-sektor real yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat, di mana perekonomian masyarakat akan terlihat pertumbuhannya apabila sektor perdagangan ini mempunyai kontribusi yang semakin bagus. Kalau aktivitas keuangan dan asuransi ini terkait dengan perbankan, ini kebanyakan memang dari bank-bank Himbara dan Bank Papua juga. Yang lainnya kontributornya di bawah 5%, tapi kami berharap sektor perekonomian di Papua Barat ini akan selalu tumbuh, akan selalu menghasilkan sektor-sektor ekonomi baru, sehingga kontribusi penerimaan ke sektor penerimaan pajak akan dapat digali dengan optimal. Demikian dari sektor penerimaan negara khususnya perpajakan. Terima kasih. Mungkin dari sisi perpajakan lain dapat dijelaskan dari teman di Bea Cukai. Terima kasih Pak Agung atas pendetilannya. Selanjutnya kami undang Pak Redi untuk dapat menyampaikan dari KPP BC Manokwari terkait kepabeanan dan cukai. Silakan Pak Redi. Baik, terima kasih Bapak Kakanwil. Bapak Ibu sekalian, kami dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manokwari
akan menyampaikan kinerja di bidang impor, ekspor, dan dari bidang pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Sepanjang tahun 2024 ini, kinerja impor di bawah wilayah kerja Kantor Bea Cukai Manokwari berhasil mengumpulkan penerimaan negara dari sektor bea masuk sebesar 1,14 miliar, PPN impor sebesar 24,8 miliar rupiah, dan dari PPH impor 5,64 miliar rupiah. Total nilai impor sepanjang tahun 2024 ini sebesar 224,84 miliar rupiah dengan neto 158 juta kilogram. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, cenderung turun penerimaan negara disebabkan karena volume impor dan harga komoditi yang juga cenderung turun jika dibandingkan tahun 2023. Untuk komoditi impor terbesar sepanjang tahun 2024 ini ditopang dari impor bahan baku dan bahan penolong untuk mendukung kegiatan produksi PT SDIC Semen Papua. Berikutnya dari kinerja ekspor. Sepanjang tahun 2024 ini devisa ekspor dari Kantor Bea Cukai Manokwari sebesar 15,42 juta US dollar dengan total neto 382,29 juta kilogram. Lebih banyak dari PT SDIC Papua Semen berupa hasil produksi berupa semen klinker, hydraulic semen, dan Portland semen komposit. Lebih negara tujuan ekspor antara lain Taiwan, PNG, dan Timor Leste. Ada satu negara Malaysia berupa kepiting hidup. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, kinerja ekspor 2024 meningkat karena ditopang dengan permintaan semen dari luar negeri yang cukup signifikan dibanding tahun 2023. Selanjutnya terakhir Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan kinerja bidang penindakan. Sepanjang tahun 2024, Bea Cukai Manokwari berhasil melakukan penindakan terhadap barang kena cukai hasil tembakau sebanyak 9 kali, BKC minuman mengandung etil alkohol 13 kali, dan dari penindakan narkotika, psikotropika, dan prekursor sebanyak 18 kali. Dari semua barang hasil penindakan tersebut telah ditetapkan sebagai barang milik negara dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dilakukan pemusnahan dengan nilai perkiraan BMN sebesar 400,2 juta rupiah dan telah dilakukan pemusnahan pada akhir tahun 2024 kemarin. Demikian Bapak Kakanwil yang kami sampaikan dari Bea Cukai Manokwari. Terima kasih. Terima kasih Pak Redi atas pendetilan terkait kepabeanan dan cukai. Selanjutnya setelah dari sisi penerimaan kita akan ke sisi belanja. Yang pertama kami mengundang Pak Satrio Kabid PA2 untuk dapat menyampaikan pendetilan mengenai penyaluran kredit program. Silakan Pak Satrio. Terima kasih Pak Purwadi, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Papua Barat. Izinkan kami menyampaikan pembiayaan UMKM di wilayah regional Papua Barat. Untuk kinerja penyaluran KUR sampai dengan Desember sudah mencakup 895 miliar yang disalurkan kepada 12.900 debitur. Kota Sorong mendominasi penyaluran KUR sebesar 313 miliar atau secara komposisi sebesar 34,96% kepada 4.439 debitur. Untuk di kinerja UMI sampai dengan Desember sudah mencapai penyaluran sebesar 6,74 miliar yang disalurkan kepada 1.153 debitur. Kota Sorong sekali lagi menjadi idola atau wilayah yang menyalurkan terbesar dengan penyaluran sebesar 2,3 miliar atau setara dengan 34,11% kepada 381 debitur. Kalau kita lihat distribusinya untuk penyaluran KUR
Kota Sorong tadi nomor 1 dengan penyaluran sebesar 313 miliar kepada 4.439, kemudian disusul Kabupaten Manokwari dengan penyaluran sebesar 159,26 miliar kepada 1.971 debitur. Sedangkan untuk penyaluran UMI di Kota Sorong sekali lagi menjadi terbesar dengan penyaluran sebesar 2,3 miliar ya kepada 381 debitur. Kemudian disusul Kabupaten Fakfak dengan penyaluran sebesar 2,15 miliar tersalurkan kepada sebanyak 434 debitur. Jika dilihat dari skemanya, ya, skema yang paling banyak adalah skema mikro ya. Skema mikro ini sebesar penyaluran sebesar 551 miliar atau tersalur kepada 11.336 debitur. Kemudian disusul skema kecil ya, kur kecil sebanyak 341 debitur sudah miliar kepada 1.240 debitur. Dan disusul dengan skema Supermi ya, sebanyak penyaluran 2,9 miliar kepada 331 debitur. Apabila dilihat dari sektornya, ya sektor terbesar ada 3 di sini. Sektor yang paling besar adalah sektor perdagangan eceran dengan nilai penyaluran sebesar 454,12 miliar. Kemudian disusul jasa kemasyarakatan sebesar 123,9 miliar. Dan pertanian juga tidak kalah pentingnya menyalurkan sebesar 96,34 miliar. Demikian untuk penyaluran kredit program di wilayah Papua Barat. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Pur. Ya, terima kasih Mas Satrio sudah menjelaskan mengenai penyaluran kredit program di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Selanjutnya kami undang Pak Andik dari bidang PPA 1 untuk dapat menyampaikan terkait hasil kebijakan pemerintah untuk melakukan penghematan perjanjian dinas di tahun anggaran 2024. Silakan Pak Andik. Terima kasih pimpinan. Bapak Ibu pemirsa sekalian, kami dari PA1 akan menyampaikan progres penghematan belanja perjalanan dinas tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui, pada sidang Kabinet Merah Putih di bulan Oktober dan November, Presiden ingin mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial, seminar, dan perjalanan dinas ke luar negeri. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden tersebut, Menteri Keuangan kemudian menerbitkan surat yang berisi langkah-langkah untuk melakukan penghematan, yaitu surat S1023. Bentuk real dari penghematan ini adalah kementerian dan lembaga diminta untuk melakukan self blocking atau penghematan minimal 50% dari sisa pagu belanja perjalanan dinas tahun 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan. Dikecualikan dari penghematan ini adalah untuk perjalanan dinas dalam pelaksanaan TUSI atau perjalanan dinas yang bersifat tetap. Sampai dengan 31 Desember 2024, Kanwil DJPP Provinsi Papua Barat telah melakukan penghematan sebesar 59,88 miliar yang terbagi ke dalam 146 satker. Sebagai catatan, self blocking terbesar ada di Bawaslu yang nilainya mencapai 43,04 miliar, kemudian disusul Kemenkes yang nilainya 3,09 miliar, yang ketiga KLHK 1,92 miliar, yang keempat BPS 1,9 miliar, dan yang kelima terbesar adalah Kemendikbudristek dengan nilai penghematan sebesar 1,81 miliar. Dikarenakan di tahun 2024 bertepatan dengan pelaksanaan pilkada dan adanya kebutuhan untuk swasembada pangan, sebagai bentuk dukungan Menteri Keuangan telah memberikan dispensasi atau kelonggaran kepada KPU, Bawaslu, BPKP, dan Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam surat 91, surat S92, S93, dan S96. Demikian Bapak Ibu pemirsa progres pelaksanaan penghematan perjalanan dinas tahun 2024 di Kanwil Papua Barat. Waktu dan tempat kami kembalikan ke pimpinan. Ya,
Terima kasih Pak Andik atas informasi mengenai kebijakan penghematan belanja Perjadin tahun 2024. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan Pak Kurniawan, Kepala KPPN Manokwari untuk dapat menyampaikan kebijakan-kebijakan pelaksanaan anggaran di 2025 serta pelaksanaan anggaran di wilayah KPPN Manokwari untuk tahun 2024. Silakan Pak Kurniawan. Terima kasih Bapak Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat yang sekaligus merupakan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Papua Barat. Salam jumpa Sobat Kitongpu APBN. Pada kesempatan kali ini kami dari KPPN Manokwari akan menyampaikan beberapa hal informasi terkait dengan progres kinerja pelaksanaan APBN sampai dengan Desember 2024 untuk APBN 2024 serta beberapa hal yang kami rasa strategis untuk disampaikan kepada Sobat Kitongpu APBN berkenaan dengan pelaksanaan APBN di tahun 2025 ini. Sebagai awalan kami ingin menyampaikan kembali bahwa kami di KPPN Manokwari ini mengelola APBN untuk satker-satker yang ada di lingkup wilayah bayar kami di wilayah Papua Barat ini, mulai dari Manokwari, Mansel, Kabupaten Pegaf, lalu Teluk Wondama dan Teluk Bintuni. Dengan total kurang lebih terdapat ada 221 satker dari 43 bagian anggaran KL serta 6 pemerintah daerah yang menjadi mitra kerja kami. Total alokasi yang kami kelola untuk tahun 2024 lalu sampai dengan Desember 2024 mencapai 14,77 triliun. Ini naik 1,3% dibanding bulan sebelumnya karena ada gelontoran tambahan alokasi di akhir tahun untuk pembiayaan pagu anggaran belanja pegawai yang minus dan lain sebagainya. Lalu ada juga registrasi hibah yang baru dilakukan. Jadi dari alokasi 14,77 triliun tersebut terdistribusi ke dalam dua kelompok belanja. Yang pertama untuk belanja pemerintah pusat mencapai 5,74 triliun. Ini porsi terbesarnya berada pada belanja barang serta 9,02 triliun untuk belanja transfer ke daerah, di mana porsi terbesarnya ada pada pos belanja dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang merupakan bagian dari belanja transfer umum ke daerah. Mohon izin untuk menyampaikan secara ringkas kinerja atau update realisasi APBN per 31 Desember 2024 dengan mengambil tarikan data per posisi 24 Januari 2025 per hari ini. Ini merupakan data yang sifatnya masih tentatif, masih sementara karena belum audited. Jadi kami sampaikan bahwa per hari ini untuk data realisasi APBN 2024 telah mencapai 14,18 triliun atau 96% dari total pagu yang sebesar 14,776 triliun. Secara year on year dibandingkan dengan realisasi sampai dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2023, maka terjadi penurunan baik secara persentase maupun nominal rupiah ya, sebesar 2,388 triliun dari 568 triliun atau setara 99% di tahun 2023 menjadi 18 triliun atau setara 96% di tahun 2024 kemarin. Penurunan terjadi karena terdapat penurunan realisasi yang cukup signifikan sebagaimana disampaikan pada belanja pemerintah pusat yang ditrigger oleh kebijakan di bidang penghematan perjalanan dinas dan ada juga penurunan nilai serta presentasi pada kelompok belanja transfer ke daerah. Berikut kita coba tampilkan juga dalam layar kinerja dari masing-masing kelompok belanja pemerintah tersebut. Pertama untuk belanja pemerintah pusat dari sisi year on year ini turun secara persentase dan naik secara nominal karena dari realisasi di tahun 2023 sebesar 5,029 triliun atau setara 97,7 triliun itu menjadi 5,296 triliun atau setara 92,1%. Ini realisasi tertinggi ada pada kelompok belanja pegawai mencapai 99,8% dan terendah ada pada kelompok belanja lain-lain yang mencapai realisasi sebesar 60,3%. Untuk kelompok berikutnya belanja transfer ke daerah, kinerjanya untuk tahun 2024 sampai dengan Desember 2024 secara year on year turun
baik dari sisi persentase maupun nominalnya keduanya turun, yaitu dari 11,539 triliun atau setara 99,6% di tahun 2023 menjadi 8,884 triliun setara 98,4%. Dan realisasi ini tertinggi ada pada kelompok beberapa yang mencapai 100% antara lain untuk dana otsus, insentif fiskal, dan dana desa. Berikutnya kami ingin sampaikan kinerja penyerapan belanja TKD per pemerintah daerah sampai dengan bulan Desember 2024. Kita melihat bahwa memang tidak seluruh alokasi anggaran yang tersedia teralokasi untuk pemerintah daerah di tahun 2024 dapat terserap secara optimal. Masih ada beberapa alokasi dana yang tersisa atau tidak bisa dilakukan proses pencairannya. Bila kita perhatikan di sana ada 3 kelompok tadi yang disampaikan ya bisa mencapai 100%, diantaranya adalah dana desa, lalu insentif fiskal dan otsus gitu. Itu mencapai 100%, selebihnya di bawah itu. Namun kita masih cukup bisa mencapai kinerja yang positif karena realisasinya ini berada di atas 97% seluruhnya untuk seluruh Pemda gitu. Kita dapat perhatikan di sini kalau kita urutkan realisasi tertinggi sampai dengan terendah ini berada pada pertama itu untuk pemerintah Provinsi Papua Barat, lalu disusul oleh pemerintah Kabupaten Mansel, Wondama, Manokwari, Pegaf, dan Kabupaten Teluk Bintuni dengan realisasi yang persentasenya ini terendah. Dari kelompok atau pos-pos TKD kita bisa melihat secara detail rincian untuk setiap pos. Kurang lebih ada 23 jenis pos TKD yang disalurkan pada tahun 2024 bila kita kelompokkan, dan dari 23 jenis pos TKD tersebut alhamdulillah puji syukur ini ada 14 pos yang berhasil mencapai realisasi optimal atau 100% di penghujung tahun 2024. Kita perlu highlight kepada kinerja 2 jenis TKD yang proses penyalurannya itu melalui penyampaian persyaratan dan verifikasi di KPPN Manokwari, dan ini dilakukan tidak berbasis rekomendasi dari kantor pusat gitu, yaitu 2 jenis kelompok tersebut adalah untuk dak fisik dan dana desa. Untuk dak fisik ada beberapa kegagalan salur pada 10 dari 61 subbidang ya untuk bertahap tahap 3 sehingga memang realisasinya tidak bisa 100%. Lalu ada 2 dari 24 subbidang pada jenis penyaluran yang menggunakan mekanisme sekaligus rekomendasi. Sementara itu untuk kelompok dana desa dapat kita sampaikan bahwa untuk tahun 2024 berhasil tersalurkan 100%, artinya dapat disalurkan kepada kurang lebih 576 desa yang ada di seluruh wilayah Papua Barat dengan distribusi ada 163 di Kabupaten Manokwari, 115 di Bintuni, 75 desa di Wondama, 166 di Pegaf, dan 57 di Manokwari Selatan. Berikutnya, sobat Kitong punya PBN. Di tahun 2025 KPPN turut mendukung pelaksanaan APBN di wilayah Papua Barat dengan mengelola alokasi DIPA di kurang lebih 205 dari 43 BAKL, dan masih juga belum berubah untuk wilayah kerjanya, masih ada di provinsi dan 5 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat. Untuk tahun 2025 anggaran yang kita kelola pada kelompok belanja KL itu total pagunya sebesar 4,16 triliun. Ini turun 1,58 triliun atau 27,5% dibanding tahun 2024. Sementara untuk kelompok kedua untuk transfer ke daerah tahun ini mengelola 9,35 triliun atau naik 0,33 triliun atau 3,6% dibanding tahun 2024 lalu.
Dan terkait dengan pengelolaan APBN tahun 2025 ini, di awal tahun ada beberapa kebijakan strategis sesuai arahan dari Presiden Prabowo yang ditindaklanjuti di level teknis pengelola anggaran. Jadi sesuai dengan arahan beliau dalam sidang kabinet, untuk tahun 2025 ini untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran, Presiden memberikan beberapa arahan dalam kegiatan penyerahan DIPA tahun 2025 di Jakarta tempo hari. Di antaranya adalah agar APBN itu dikelola dengan prudent, disiplin, dan tepat sasaran untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan terkait dengan dinamika yang terjadi secara global, antara lain berkenaan dengan ekonomi ini ada perang dagang Amerika-Cina, lalu ada gejolak juga politik, ada perang di Timur Tengah yang masih berkecamuk, dan ini sangat mungkin untuk membuat dinamika itu jadi terjadi. Lalu yang kedua, belanja negara dilaksanakan dengan meningkatkan efisiensi atau penghematan di semua bidang. Itu dengan mengurangi pemborosan dalam rangka waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu dan memerangi kebocoran anggaran. Lalu yang ketiga, diarahkan juga agar para pengelola anggaran mengurangi pengeluaran non prioritas yang sifatnya seremoni, kajian, seminar, staf fokus untuk mengatasi permasalahan yang terjadi secara langsung. Lalu yang keempat, diminta adanya peningkatan sinergi dan harmonisasi kebijakan antara Pemda dengan pemerintah pusat, dan menekankan agar optimalisasi anggaran serta dukungan program prioritas pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat itu lebih dikedepankan. Lalu yang kelima, ada arahan dari beliau untuk melaksanakan reformasi dan merumuskan langkah-langkah agar subsidi dan perlindungan sosial lebih tepat sasaran dan berkeadilan dan bisa dirasakan oleh golongan yang paling lemah. Lalu yang berikutnya, yang keenam, arahan beliau agar diupayakan pengembangan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan yang bersih. Dan yang terakhir, arahan beliau dalam penyerahan DIPA tersebut berkenaan dengan upaya untuk mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dan di awal tahun sudah keluar kebijakan di akhir bulan Januari berkenaan dengan arahan-arahan tersebut berupa Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Dan beberapa langkah yang diharapkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan menindaklanjuti arahan Presiden, diminta agar satker-satker baik DKL, Kementerian dan Lembaga ini melakukan penundaan sementara untuk proses perikatan kontrak barang jasa, terutama pada jenis belanja barang dan belanja modal. Lalu dilakukan sebuah proses identifikasi, review kegiatan-kegiatan dan alokasi anggaran prioritas atau non prioritas untuk mendukung kebijakan pemerintah sebagaimana diarahkan oleh Presiden. Tentu di tengah berbagai tantangan yang ada dan harapan dari pimpinan untuk bisa mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran, kami dari KPPN Manokwari mengingatkan seluruh pengelola anggaran di Satker KL untuk bisa melakukan langkah-langkah pelaksanaan anggaran sejak awal tahun. Di antaranya adalah yang pertama, melaksanakan peningkatan kualitas perencanaan dengan melakukan proses identifikasi dan review agar kegiatan yang direncanakan memang sesuai kebutuhan, sesuai tugas dan kewenangan. Lalu yang kedua, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan. Ada target-target waktu yang sudah diset, ada besaran anggaran yang juga sudah diset, itu bisa secara disiplin direalisasikan oleh seluruh pengguna anggaran. Lalu yang ketiga, diminta agar dilakukan proses akselerasi pelaksanaan program kegiatan maupun proyek. Tentu ini dilakukan setelah proses dukungan kebijakan pemerintah berkenaan dengan penghematan anggaran bisa diselesaikan oleh Satker KL. Termasuk juga percepatan untuk pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa. Berikutnya, terus kami tekankan juga bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, value for money, serta meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal agar tujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas
efisien, efektif dan akuntabel bisa diwujudkan oleh seluruh pengelola anggaran di wilayah Provinsi Papua Barat ini. Mungkin itu beberapa hal penting yang bisa kami sampaikan dalam kegiatan press conference hari ini. Berikutnya waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Kurniawan atas informasinya. Kepada para satuan kerja kiranya dapat memedomani arahan yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden kita. Demikian para pemirsa yang dapat kami sampaikan terkait perkembangan perekonomian regional serta kondisi fiskal dan juga arah-arah kebijakan pelaksanaan anggaran di tahun 2025 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kami selaku pengelola keuangan negara. Sekali lagi kami juga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan selalu menjunjung tinggi nilai integritas sebagai nilai paling utama dalam pelaksanaan tugas kami. Oleh karena itu kami mohon dukungan dari para mitra kerja, wajib bayar, wajib pungut, wajib store untuk mendukung pelaksanaan integritas di Kementerian Keuangan 1 di Papua Barat. Layanan kami di Kementerian Keuangan adalah bebas biaya atau 0 rupiah. Selanjutnya kami terakhir juga menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada para wajib pajak, wajib bayar, wajib store, wajib pungut yang telah mendukung pelaksanaan anggaran pendapatan maupun anggaran belanja di tahun 2024 sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kemenq 1, Kemenq terpercaya. Gimana Pak Lukman, apa lagi nih?